Kami kagum akan kebesaran Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami menaikkan pujian, hormat dan syukur kepada Tuhan, karena kasih karunia Tuhan menyelamatkan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap hati kami, dan kami siap menerima firman-Mu, melakukannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semua pelayan Tuhan yang memimpin kami di dalam memuji Tuhan, yang melayani musik dilawat oleh Tuhan. Jemaat-Mu yang hadir seberapa, Tuhan melawat. Engkau menyediakan urapan-Mu, berkat-Mu, berkat rohani dan jasmani bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita di dalam Injil Matius Kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10. Judul perikopnya pencobaan di padang gurun. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudara, saya punya teman di kampus, di sekolah Alkitab. Dia puasa 40 hari 40 malam. Jadi ada jenis-jenis puasa. Puasanya Daniel, puasa Yesus, dan puasa Esther. Ya, jadi 3 hari 3 malam puasa Esther, tidak makan, tidak minum. Kami sering lakukan itu, hamba-hamba Tuhan di wilayah 5, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Dan saya juga dulu pernah dan sering lakukan itu. Tapi karena seiring dengan badan sudah menua, maka rasanya kurang kuat lagi. Nah, saudara, saya tidak akan melihat itu. Tapi ada 3 area atau 3 wilayah yang diincar oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Yesus, 3 wilayah itu Yesus lulus, karena memang Yesus adalah Allah. Jadi Yesus bukanlah sekedar nabi. Nabi itu jabatan, tapi Yesus adalah Allah, Tuhan yang datang merasakan seperti yang kita rasakan, untuk Dia dapat merasakan. Begitu ya. Jadi saudara-saudara, hal apa saja 3 wilayah yang
dicobai oleh iblis atau diincar oleh iblis. Maka sebab itu kita harus waspada dengan hidup ini. Sebagai orang Kristen, kita harus waspada membawa hidup kita. Yesus aja dicobai, diincar untuk menjatuhkan dia. Apalagi kita, apalagi hamba Tuhan, apalagi pelayan Tuhan. Yang pertama, hal apa saja, wilayah mana saja? Yang pertama adalah ekonomi. Ini sasaran pertama iblis. Coba perhatikan ayat ini. Ketika Yesus sedang berpuasa lapar 40 hari 40 malam, ya, dan Roh membawa Yesus ke padang gurun. Udah puasa di padang gurun, tarik matahari. Kalau musim hujan puasa itu masih enak di badan, sejuk. Tapi kalau sudah namanya siang-siang itu, hari kedua, kalau kita 3 hari 3 malam puasa, hari kedua itu di bagian belakang punggung ini rasa panas sekali. Itu saya rasakan. Nah, Yesus dalam kondisi itu, iblis datang menawarkan makan. Ya, dengan kekuasaan Tuhan yang dahsyat, iblis tahu Tuhan Yesus punya kekuasaan yang dahsyat. Maka dia datang. Jadikanlah batu ini menjadi roh. Bisa? Sangat bisa. Tapi ingat, tidak selamanya kekuasaan Yesus itu dipakai oleh Yesus untuk melakukan sebuah mujizat jika hal itu bukan untuk mendatangkan pujian kepada Tuhan. Nah, ada banyak sekarang orang berdoa. Ketika dia berdoa kepada seseorang, kami klaim. Misalkan berdoa untuk orang sakit, kami klaim. Haleluya. Padahal sakitnya itu harus kita ketahui. Sakitnya itu karena kesalahannya enggak. Sakitnya itu karena kehendak Tuhan. Sakitnya itu apakah karena iblis yang buat? Kalau iblis yang buat, artinya begini, diguna-guna orang, oh itu dalam nama Yesus. Tapi kalau karena kesalahan orang itu, kita minta Tuhan campur tangan untuk menyelesaikan penyakitnya, saudaraku, gak bakalan. Contoh nih, dia udah tahu hipertensi, dia makan sate 100 tusuk, dia mencobai Tuhan. Kita mau doa seperti apa, tumpang tangan sampai penyot kepalanya, Tuhan tidak sembuhkan. Jadi Tuhan tidak melakukan mujizat itu ketika Tuhan tidak dipermuliakan di situ. Iblis ingin mencobai, maka Tuhan tidak lakukan itu. Ini yang pertama. Jadi wilayah ekonomi, saudara, ada banyak sekarang anak-anak Tuhan karena ekonomi dia meninggalkan Yesus. Haleluya. Di daerah Kupang karena satu Indomie dia tinggalkan Yesus. Bantuan satu Indomie dia tinggalkan Yesus. Ini kita masuk YouTube ini. Bahasa ini masuk YouTube saudara. Haleluya. Saya berani mengatakan karena kita punya teman di Kupang. Teman saya di seluruh Indonesia, alumni 560, kurang lebih seperti itu. 456 apa ya? Tersebar di seluruh dunia. Ada di Los Angeles, ada di California, ada di Malaysia. Teman kita. Ada teman kita di Kupang. Hanya karena satu Indomie dia pindah agama. Hanya karena si doi, si laki-laki, si perempuan dia tukar Yesus. Haleluya. Hati-hati diintip oleh iblis saat ini. Mana kelemahan? Yang kedua yang diintip oleh iblis. Haleluya. Jabatan ayat 5. Jadi Yesus dibawa ke hubungan bait suci. Iblis ajak dia ke hubungan bait suci. Iblis berpikir nih, kalau saya bawa Yesus ini ke hubungan bait suci, maka dia akan lihat kota suci. Perhatikan, iblis itu licik. Dia pakai wilayah apa? Wilayah kota suci. Ya kan ada di situ supaya kelihatan, dilihat Yerusalem, kota suci. Haleluya. Jadi hati-hati. Hal-hal suci bisa dipakai
iblis untuk menjatuhkan. Contoh nih, contoh. Ada kebaktian seperti ini perjamuan suci. Di rumah suami istri gelut. Ini kenyataan. Saya ada menjadi saksi mata di sini. Ketika mereka gelut di rumah suami istri, datang ke gereja, perjamuan suci, dia tidak mau. Si suaminya tidak mau terima perjamuan suci. Lalu selidik punya selidik, apa penyebabnya? Ternyata karena dia merasa berdosa, baru gelut. Jadi dia tidak layak dengan tubuh Yesus ini yang dilambangkan perjamuan suci. Saudara, hal-hal kudus seperti ini bisa dipakai iblis menjatuhkan kita. Yesus dibawa oleh iblis untuk melihat kota suci. Ada kota suci di situ? Haleluya. Dia lihat kota suci. Lalu Yesus bilang begini, jatuhkanlah dirimu. Bukankah ada firman Tuhan? Iblis tahu Alkitab, saudara. Kita nggak tahu banyak Alkitab. Iblis lebih tahu. Dia udah ribuan miliar tahun ada. Kita hanya paling baca kalau di gereja, gitu kan? Iya, kalau dibaca. Kalau cuma pakai handphone, habis setelah baca Alkitab, yang dibuka apa? Media sosial. Jadi hati-hati, iblis tahu, makanya iblis pakai. Bukankah ada tertulis? Berarti dia mengutip kitab perjanjian lama. Haleluya. Malaikat akan disuruh menatap engkau. Jadi mau dicukai, hati-hati saudara. Jabatan kita, hati-hati. Hal-hal suci, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, itu kan jabatan-jabatan suci, saudara. Bisa dipakai Tuhan menjatuhkan kita. Dan sasaran empuk iblis saat ini, bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Sasaran iblis saat ini adalah untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin rohani. Entah itu pendeta, entah itu pemimpin pujian, entah itu pemain musik, semua sasaran empuknya. Haleluya. Dengan kelicikannya, iblis akan jatuhkan kita. Satu misal begini, ketika kita lagi doa, hal suci dipakai Tuhan, iblis menjatuhkan kita. Ketika ada jam doa kita atau jam baca kitab kita, ada saja pemicunya supaya kita tidak patuh kepada waktu yang sudah kita sepakati dengan Tuhan di dalam roh kita. Tiap pagi ada doa di sini jam 4:30. Kalau tidak ada kebaktian, tiap sore jam 6 ada doa di sini. Ini kami alami ketika namanya suami istri. Saya tidak takut memberitakan ini, walaupun pendeta. Haleluya. Itu ada namanya konflik. Nah, konflik itu bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita tidak melakukan hal kudus. Yaitu apa? Berdoa. Apa yang berdoa? Hatinya bagaimana? Ya kan? Jadi hati-hati. Hal kudus bisa kita jatuh di sana. Haleluya. Yang ketiga, haleluya. Yang ketiga, agama, teologi. Perhatikan. Tadi iblis bawa batu jadi roti. Yang kedua meningkat, naik ke gunungan, melihat kota suci. Perhatikan, iblis tidak takut dengan gereja. Iblis naik ke gunungan. Haleluya, ya. Jadi iblis datang ke gereja juga. Ikut kebaktian dia menggoda kita, menggoda orang Kristen. Islam kok ngaruh pendeta itu. Itu teori, buka aja media sosial. Bisa dipakai iblis seperti itu. Yang ketiga, iblis bawa ke gunung yang tinggi. Oh, haleluya. Sehingga Alkitab kalau ngomong itu betul-betul seluruh dunia kelihatan. Lalu iblis bilang ini,
sembahlah aku. Ini sasaran iblis. Setiap Selasa saya ngisi di YouTube channel alumni kami tentang topiknya strategi mengalahkan iblis dengan subtema teritorial iblis. Saya mulai bulan Agustus kemarin ngisi dan saya angkat bahan ini, saya sampaikan. Haleluya. Teologi yang kita miliki itu bisa dipakai iblis. Agama yang dipakai, yang kita pegang, bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Contohnya Ahok kan, jatuh dia dengan agama. Contohnya Daniel kan, haleluya. Waktu itu dia pemimpin. Ya, ada 3 pemimpin. Ya, ada raja, 3 ini, salah satunya Daniel, 2 temannya. Di bawah mereka ada 120 bupati, gubernur, katakanlah setingkat begitu. Yang 2 ini gak senang dengan si Daniel ini. Kita tidak dapat kesalahan dari dia kecuali dengan agamanya. Dijatuhkan si Daniel. Jadi hati-hati. Apalagi sekarang, saya tidak mencela adanya sekarang ibadah online, ya, GPCC, haleluya, mengklaim lagu-lagu yang kita nyanyikan kita harus bayar, haleluya. Jadi kalau kita online begini, makanya kita puji-pujian tidak diambil. Karena apa? Nanti di YouTube diberitahu apa? Copyright. Jadi kalau copyright, nanti kalau kita monetisasi, berarti YouTube langsung bayar. Dari hasil kita iklan itu YouTube bayar ke GPCC. Jadi lagu-lagu sekarang nggak bisa sembarang kita pakai. Haleluya. Jakarta Praise apa itu? GPCC Praise Church, gitulah center. Haleluya. Jadi mereka mendirikan sebuah gereja di Jakarta yang khusus untuk menciptakan lagu GPCC itu. Itu lagi rame. GBI mengeluarkan statement bahwa hasil karangan lagu mereka bebas dipakai. GBDI Pantai Kosta, kita dulu tahun 1920 pertama di Bali, haleluya, pindah ke Cepu. Pionir-pionir Pantai Kosta menciptakan lagu, gak pernah dipakai. Lagu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Itu adalah lagu-lagu Pantai Kosta. Jarang dipakai. Yang sekarang dipakai apa? Melihat kesucianmu. Bahasa-bahasa keren dengan nada-nada improvisasi yang menarik anak-anak muda. Lagu-lagu lama. Tadi itu Bapa Engkau baik. Itu lagu lama itu. Lagu api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Itu lagu lama. Saya anak kecil sudah saya dengar itu lagu. Saya kelahiran tahun 70, saya sudah dengar itu lagu. Haleluya. Dan kalau ada doa 10 malam, lagu itu tenang. Sekarang nggak dipakai. Jadi hal-hal rohani bisa dijatuhkan seseorang. Pemimpin dalam ajarannya. Ajaran sekarang berbeda, banyak yang sesat. Perhatikan, ada namanya hypergrace. Hypergrace itu punya paham dosa kita sudah diampuni dulu, betul. Sekarang, ya, setuju. Dan yang akan datang, oh enak sekali, berbuat dosa saja kita dong. Kalau seperti itu hypergrace pengajarannya, teologianya. Iblis bisa jatuhkan kita. Karena apa? Kita tidak ada dalam ajaran benar. Mosok kita belum melakukan dosa sudah diampuni. Mending kita bikin dosa saja, kemudian ada pengampunan, kita. Haleluya. Jadi 3 hal ini, 3 wilayah ini iblis mau jatuhkan kita.
pemimpin-pemimpin agama. Haleluya. Kalau nggak nyeleneh ajarannya nggak terkenal. Tapi coba kalau nyeleneh ajarannya, pasti dia cepat terkenal. Iya. Haleluya. Di semua agama, kalau biasa-biasa, kasihilah musuhmu, hai, nggak terkenal. Tapi coba bikin ajaran, saudara bukan hanya saja diampuni dosanya dulu, sekarang dan yang akan datang, bahkan di surga nanti pun, saudara kalau jahat tetap diampuni. Bikin ajaran begitu, cepat terkenal. Haleluya. Iya. Puji Tuhan. Kontroversi sekarang, ya kan? Pendeta Stephen Tong terkenal sekarang. Karena apa? Karena dia mendebat orang-orang karismatik. Jadi kalau nggak seperti ini nggak terkenal, hati-hati. Saya katakan bukan salah, enggak. Tapi ketika kita bikin sensasi teologi, kita bisa jalan di sana. Mari yang kita beritakan Yesus. Itu inti ajaran. Gereja ini berjalan membawa orang kepada Kristus. Di sana, di daerah mana itu? Jadi dari sini ada sekitar 1 kilo ke arah barat sana. Namanya Samiru. Sekarang dia sudah pendeta di Medan. Kami tetap kontak terus. Dia datang kebaktian ke sini. Keluarganya senang semua. Dia percaya Yesus. Ibu Maria, orang-orang yang tidak percaya Yesus. Saya dulu dapurnya ada di sana, di depan kecamatan itu. Ibu Maria setiap dia berangkat kerja ke toko Lestari, dulu punya rumah makan Logawa di sini. Dia karyawannya. Saya lihat dia. Saya doa, wah, Mbak ini biar ketemu Yesus. Ketemu benar dia Yesus. Jadi yang kita beritakan Yesus, teologi yang kita Yesus saja beritakan. Haleluya. Hidup kita juga yang kita beritakan itu Yesus. Ya supaya kita tidak jatuh. 3 wilayah: ekonomi, jabatan, dan teologi. Sekarang ini lagi ramai teologi yang nyeleneh. Haleluya. Kita bisa jatuh di sana. Puji Tuhan. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Haleluya. 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 Tuhan, Engkau memperdengarkan firman-Mu bagi kami. Ada 3 wilayah yang harus kami jaga. Ekonomi kami bisa menjauhkan kami dari Tuhan. Haleluya. Jabatan kami, haleluya. Ketika kami tanah bisa menjauhkan kami dipakai oleh iblis. Demikian juga Tuhan teologi kami biar ada di dalam ajaran Yesus, dan kami meletakkan Yesus, yang kami beritakan Yesus dalam teologi kami. Tidak ada yang lain. Bukan segala macam teori-teori di dunia ini, tapi teologi ada Yesus yang kami beritakan. Terima kasih Tuhan. Berita tentang Yesus yang kami beritakan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Hamba-Mu telah memberitakan kepada jemaat, kepada kami semua. Biarlah firman itu tumbuh, berbuah, dan kami dapat melakukannya, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan.